Keluarga Rothschild adalah salah satu keluarga terkaya dan terkenal di dunia. Mereka berasal dari Jerman dan memperoleh kekayaan mereka melalui bisnis perbankan dan keuangan pada abad ke-19. Keluarga ini memiliki cabang di seluruh dunia dan memainkan peran penting dalam sejarah ekonomi dan politik dunia. Keluarga Rothschild dimulai oleh Mayer Amschel Rothschild dari tahun 1744 sampai 1812, seorang pemilik toko perak dan emas di Frankfurt, Jerman. Ia memiliki 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yang semua bekerja dalam bisnis perbankan dan memperluas jaringan keluarga ke seluruh Eropa. Jumlah total kekayaannya kabarnya mencapai 10 triliun dolar Amerika atau sekitar 133 rupiah kuadriliun. Saat ini, salah satu anggota keluarga itu yang masih hidup dan berpengaruh besar adalah David René de Rothschild. Pria berusia 78 tahun itu adalah Ketua Dewan Pengawas Rothschild & Co. dan Kepala Rothschild Continuation Holdings. Asal-muasal Rothschild. Kekuasaan Rothschild berawal ketika Mayer Amschel Bauer mendirikan sebuah bank di Jerman, di mana keluarga tersebut berasal. Kedekatannya dengan Pangeran Wilhelm membuatnya sadar bahwa meminjamkan uang ke pemerintah jauh lebih menguntungkan daripada ke masyarakat biasa. Dia lalu mulai menyediakan layanan perbankan untuk Pangeran Wilhelm yang menjadi pewaris tahta Landgrave of Hesse-Kassel di tahun yang sama. Rothschild bisa meraup keuntungan jauh lebih besar dan pinjamannya pun dilindungi pajak negara. Saat Revolusi Prancis, bisnisnya berkembang semakin besar. Kelima anak laki-laki Rothschild diperintahkan untuk membangun bank di Frankfurt, Naples, Wina, Prancis, dan London. 5 anak panah dalam genggaman tangan yang menjadi logo Bank-Bank Rothschild merupakan simbol persatuan keluarga Rothschild. Logo itu juga menjadi tanda bangkitnya dinasti perbankan global Rothschild. 5 keturunan keluarga cabang Eropa telah diangkat menjadi bangsawan Austria dan diberikan gelar Baron Kekaisaran Habsburg oleh Kaisar Francis II pada tahun 1816. Keturunan lainnya dari keluarga cabang Britania diangkat menjadi bangsawan Britania Raya atas permintaan Ratu Victoria. Kontroversial Rothschild. Dalam sejarah keluarga Rothschild juga dikenal sebagai kelompok yang membiayai perang. Ketika Perang Waterloo antara Inggris versus Prancis, yaitu pasukan Napoleon, pada tahun 1815, keluarga Rothschild membiayai kedua belah pihak melalui utang. Rothschild bersaudara menyediakan suplai emas kepada pasukan Inggris dan pasukan Napoleon. Rothschild menyukai perang karena perang adalah generator utang terbesar bagi sebuah negara yang bebas risiko bagi sang pemberi pinjaman. Keluarga Rothschild menggunakan jaringan bank yang mereka miliki di Eropa untuk mendirikan sebuah jaringan jasa pengiriman pos dengan menggunakan rute rahasia dan kurir yang lebih cepat. Keberadaan kurir sangat penting bagi Rothschild agar dia bisa selalu lebih cepat tahu dibanding orang lain untuk mengetahui informasi terkini dari apa yang terjadi. Kurir dari Rothschild adalah satu-satunya pedagang yang diizinkan melalui blokade Inggris dan Perancis. Salah satu kurir Rothschild berhasil memberitahu hasil perang tersebut kepada Rothschild 24 jam lebih cepat dibanding kurir dari Inggris. Saat itu surat utang Inggris disebut dengan consuls dan mereka diperdagangkan di bursa saham. Nathan menginstruksikan semua bawahannya untuk menjual consuls. Hal ini membuat pedagang lainnya percaya bahwa Inggris telah kalah dalam perang dan mereka pun mulai menjual dalam kepanikan. Harga consuls jatuh bebas dan Nathan kemudian diam-diam menginstruksikan bawahannya untuk membeli kembali consuls sebanyak-banyaknya. Ketika berita kemenangan perang bagi Inggris sampai di London, nilai consuls naik ke level yang bahkan lebih tinggi dibanding harga sebelum perang dimulai. Nathan Rothschild mendapatkan keuntungan hampir 20 kali lipat dari investasi ini. Keluarga Rothschild lewat cara ini berhasil mengontrol ekonomi Inggris, dan mengendalikan Bank of England. Skandal Pannonica Rothschild. Ini merupakan kisah nyata dari salah satu anggota keluarga Rothschild. Pannonica de Koenigswarter berhasil mencuri perhatian keponakannya, Hannah Rothschild. Kisah tersebut ia tuangkan dalam buku berjudul The Baroness. Pannonica yang merupakan istri dari diplomat Prancis rela meninggalkan suami dan anak-anaknya demi mengejar cita sebagai penulis jazz, tinggal bersama 306 kucing, tersangkut skandal narkoba dan dipenjara, hingga akhirnya tidak diakui oleh keluarga Rothschild. Meminjamkan uang ke negara perang. Konsepnya, mereka ini memberikan pinjaman dana ke negara-negara yang hancur sehabis perang atau bisa juga pinjaman dana untuk modalin senjata. Jadi seperti perang dan revolusi suatu negara itu tidak bikin keluarga Rothschild bangkrut, justru itu lahan basah buat mereka untuk makin kaya. Ambil contoh waktu Brasil mau merdeka dari Portugis.
Waktu itu Portugis bakal lepas Brasil, dengan syarat ada uang yang dibayarkan Brasil. Disinilah keluarga Rothschild ambil kesempatan, mereka nawarin pinjaman dana untuk Brasil. Brasil ngutang sekaligus balas budi, jaringan keluarga Rothschild masuklah di Brasil dengan mudah. Raja Prancis Louis ke-16 dulu juga digulingkan sama kelompok radikal Jacobins, yang ternyata mereka ini dapat dana dari keluarga Rothschild selama revolusi di Prancis. Kerajaan akhirnya runtuh, dan Prancis jadi negara republik. Sistem pemerintahan ganti, bank sentral yang punya kuasa monopoli untuk cetak uang dibuat jadi swasta, dan ini tentu aja menguntungkan keluarga Rothschild. Peperangan dan revolusi itu paling dicari deh sama keluarga Rothschild. Kata-kata paling kontroversial dari keluarga Rothschild. Mayer Amschel Rothschild pernah berkata seperti ini, hanya saya yang bisa menerbitkan dan mengendalikan uang di suatu negara, dan saya tidak peduli siapa yang menulis hukumnya. Setahun kemudian, perkataan Rothschild ini tercapai. Dia kendalikan perputaran uang di Amerika Serikat lewat Alexander Hamilton, wakil kabinet Washington. Waktu itu AS bikin bank sentral First Bank of the United States. Selama 20 tahun, Rothschild berhak atas First Bank of the United States sebagai penanam modal. Tapi tahun 1811, hak Rothschild untuk kepemilikan bank itu sudah habis. Tidak tinggal diam, anak laki-lakinya berjuang agar keluarga Rothschild bisa akuisisi bank itu. Mereka akhirnya sukses akuisisi bank itu, dan bikin Second Bank of the United States. Pernikahan sedarah. Ini sudah tradisi dari dulu, Rothschild memerintahkan anak cucunya untuk nikah sama keluarga sendiri. Setiap anak laki-laki di keluarga ini, harus menikah sama keluarga perempuannya sendiri yang bertujuan untuk jaga rahasia bisnis dan kekayaan keluarga, agar kekuasaan dan kekayaan mereka juga gak jatuh ke tangan keluarga lain yang di luar keluarga Rothschild. Dan ini terbukti, gak ada satupun lembaga di dunia ini yang bisa ataupun berani audit kekayaan keluarga Rothschild. Bahkan laporan jumlah kekayaan sebenarnya dari keluarga ini tidak ada yang tahu sama sekali. Menikah sama keluarga sendiri ini juga mungkin bisa jadi salah satu rahasia ya bagaimana dinasti dan kerajaan bisnis dari keluarga Rothschild bisa terus berkembang dan gak goyang selama ratusan tahun ini. Rothschild ada hubungan dengan virus corona. Sebuah dokumen menyebutkan bahwa keluarga Rothschild memegang paten pelacakan pasien infeksi virus corona. Sebuah akun Facebook bernama Mike Waldron pada 23 Oktober 2020 mengunggah bukti aplikasi paten Amerika Serikat untuk sistem dan metode pengujian COVID-19 yang diajukan pemohon bernama Richard A. Rothschild. Permohonan tersebut bertanggal 17 Mei 2020. Dalam statusnya, dia menyatakan Rothschild memiliki paten pengujian COVID-19 sejak 2015. Data itu sendiri diperoleh dengan menunjuk situs web asal Belanda yang menunjukkan paten yang dinamai Sistem dan Metode Pengujian untuk COVID-19. Lebih lanjut, laporan ini juga mengembangkan teori bahwa COVID-19 merupakan rekayasa keluarga Rothschild untuk meraup pundi kekayaan. Artikel tersebut mengklaim bahwa tanggal prioritas 2015 adalah bukti bahwa pandemi virus corona telah direncanakan, tulis laporan itu seperti dilaporkan Reuters. Namun, menurut penelusuran lebih lanjut, klaim itu disebutkan sebagai palsu. Di tahun 2015 seorang pria bernama Richard A. Rothschild memang mengajukan sebuah paten. Namun bukan untuk pelacakan virus corona, paten itu digunakan untuk melakukan pelacakan biometrik. Terima kasih.